Saudaraku, renungan kita di hari ini 17 Februari 2021 dengan judul Kita Mengasihi Hukum-Hukum Allah Lebih Daripada Emas. Kita mengasihi hukum-hukum Allah lebih daripada emas. Dan ayat tema kita hari ini Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Sekali lagi Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Pada hari-hari yang penuh bahaya ini, apakah kita akan tunjukkan kurang penyerahan kepada kebenaran Allah dan kurang hubungan yang bersemangat kepada hukumnya lebih daripada tahun yang sudah-sudah? Justru keadaan hal-hal yang dikatakan Kristus akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali dalam kuasa dan kemuliaan sudah terjadi sekarang ini. Keadaan berdosa yang merajalela cenderung melumpuhkan, bahkan membinasakan iman dan peribadatan yang benar. Tetapi justru inilah waktunya di mana emas keikhlasan umat Kristen akan bercahaya paling cemerlang, bertentangan dengan sikap munafik dan korupsi. Sekaranglah waktunya bagi umat pilihan Kristus untuk menunjukkan penyerahan mereka kepada pekerjaannya. Waktunya bagi semua pengikutnya untuk memberikan kesaksian yang paling mulia bagi Tuhannya oleh berdiri teguh melawan arus kejahatan yang merajalela. Bila mana kita melihat akibat-akibat dari melalaikan hukum Allah, ketidakjujuran, pencurian, percabulan, mabuk-mabuk, dan pembunuhan, kita harus bersedia mengatakan dengan pemazmur, aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Kalau hukum ilahi itu dikesampingkan, kemelaratan yang paling besar akan diakibatkannya, baik kepada para keluarga maupun kepada masyarakat. Satu-satunya pengharapan kita yang lebih baik terdapat dalam penurutan yang setia kepada hukum-hukum Allah. Prancis yang tidak percaya kepada Allah pernah mencoba menolak kekuasaan Allah. Betapa mengerikannya peristiwa yang menyusul. Manusia mengesampingkan hukum ilahi itu sebagai kuk perbudakan, dan dalam kebebasan yang disombongkannya itu, mereka menaruh dirinya di bawah pemerintahan orang yang paling lalim. Anarki dan pertumpahan darah memerintah pada hari yang mengerikan itu. Dipertunjukkanlah pada waktu itu kepada dunia bahwa cara yang paling pasti untuk menggali fondasi peraturan dan pemerintahan ialah meniadakan hukum Allah. Gantinya merasa bahwa kita sekarang ini dalam keadaan paling mudah dimaafkan dalam pelanggaran lebih lanjut. Kita harus insaf seperti belum pernah di hadapan tuntutan keadilan Allah atas kita dan tabiat yang suci dari hukumnya. Oleh karena Kristus harus mati untuk mempertahankan kekuasaan hukum itu, kelak nanti penurutan akan melihat hasil-hasil yang berbahagia yang mengikuti pemeliharaan semua perintah Allah. Jadi saudaraku, betapa penting menuruti hukum Allah. Betapa penting menuruti perintah Allah. Memang hukum atau peraturan pemerintah, kata-kata atau isi dari peraturan pemerintah tidak sama dengan hukum Allah atau perintah Allah. Tetapi contoh misalnya, di hukum Allah katakan jangan membunuh. Dalam peraturan pemerintah juga, jangan membunuh, mungkin tidak kata sama itu yang ada.
Tetapi pemerintah, contoh pemerintah Indonesia juga, kalau kita membunuh kita melanggar hukum, kita melanggar peraturan perundang-undangan, kita akan dihukum. Itu berarti bahwa kalau tidak ada peraturan di suatu negara atau satu bangsa, maka itu sama dengan kita meniadakan hukum Allah atau peraturan Allah atau perintah Allah. Oleh karena apa yang ditulis dalam hukum Allah, dalam perintah Allah, itu juga yang diterapkan di dalam peraturan di dalam tengah masyarakat. Contohnya pelajaran kita ini disinggung tentang Paris yang tidak mau ada peraturan. Akhirnya negara itu menjadi kacau. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Jika tidak ada peraturan, pasti akan hancur, berantakan. Jadi artinya bahwa hukum Allah itu dilaksanakan di dalam hukum-hukum pemerintahan atau hukum sipil. Sama seperti yang dibahas oleh Pendeta Isra Soru terkait dengan 3 jenis hukum di dalam Alkitab. Ada hukum upacara, ada hukum sipil, dan juga hukum moral. Hukum moral itu adalah 10 hukum Allah. Tetapi itu berkaitan dengan hukum sipil. Itu juga berkaitan dengan perundang-undangan pemerintah, atau kita sebut dengan hukum sipil. Jadi bahwa ada hukum sipil yang masih berlaku. Walaupun hukum sipil Yahudi, tidak seluruh hukum sipil Yahudi itu diikuti oleh hukum sipil pemerintah pada saat ini. Tetapi ada yang diikuti. Ya, seperti hukum sipil dulu, hukum mata ganti mata. Itu tidak berlaku pada hukum kita sekarang ini. Tetapi peraturan pemerintah Israel pada waktu itu ada yang sama yang diikuti oleh peraturan pemerintah negara-negara pada saat ini. Kecuali hukum upacara yang telah ditiadakan oleh karena penggenapannya pada kematian Kristus, itu sudah ditiadakan. Demikian, biarlah intinya pekabaran kita pagi ini adalah kita mencintai hukum itu lebih daripada emas. Kalau demikian, maka kita tidak pernah akan berkata bahwa hukum moral Allah atau hukum peraturan pemerintah itu dihapuskan. Tapi kita akan turut setia, apalagi pada peraturan Tuhan, pada hukum Tuhan. Bila dapat menjadi berkat bagi kita pagi ini, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Meteraikan kiranya jadi berkat dalam hidup kami. Pelihara kami hari ini Tuhan, berkati rumah tangga kami, suami istri, anak-anak, cucu-cucu, keluarga kami, jemaat kami, orang tua kami, pekerjaan kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami hari ini ada problem yang kami hadapi, tapi kami tahu pula bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami, ada solusi dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pagi ini. Sampai jumpa di renungan kita besok. Shalom.